قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Baik, kita melanjutkan ke tema berikutnya atau faedah berikutnya. Wa kullu ma aujaba ghusla aujaba wudu'a. Pembatal wudu yang ke-8 dan terakhir dari pembatal wudu. Segala yang mengharuskan kita untuk mandi itu mengharuskan juga wudu. Artinya gini. Ada dua makna. Makna pertama, kalau wajib atas antum mandi karena junub, haid atau nifas, maka wajib pula wudu setelah mandi itu. Itu makna pertama. Walaupun makna ini yang pertama ini nanti kita akan kritisi. Kedua, konsekuensinya dari kalimat ini, ketika antum atau terjadi pada diri antum hal yang yang mewajibkan wudu, maka ketika terjadi pada antum hal yang mewajibkan mandi, maka batallah wudu antum pastinya. Terjadi pada antum hal yang mewajibkan mandi, contohnya apa? Keluar mani atau jima, kan wajib mandi itu, maka otomatis wudunya batal gitu. Otomatis wudunya batal. Memang sebelum tidur, misal seorang suami melakukan jima dengan istrinya sampai selesai, kan itu kan wajib mandi. Tapi wudunya batal enggak? Jelas wudunya batal. Ya lo hadas besar kok, yang lebih besar aja batal gitu loh, apalagi cuma wudu ya. Namun kan disyariatkan sebelum tidur atau selesai jima itu berwudu, sunnah. Apakah wudu sebelum tidur ini dalam keadaan junub menjadikan kita suci? Boleh sholat gitu? Enggak. Tetap tidak boleh sholat. Tapi boleh berzikir atau baca Quran yang sesuai zikir sebelum tidur. Boleh baru. Begitu. Ya. Tapi jadi tetap dianggap wudunya itu maksudnya tidak suci. Tapi wudu yang dilakukan ini wudu sunnah yang formatnya format wudu dengan sunnah hadis dari hadis Nabi SAW, namun secara status tidak mengubah. Secara status tidak mengubah. Maka kalau nanti pas bangun tidur mau sholat tahajud, maka tidak sah sholat tahajudnya kecuali harus wudu lagi. Harus wudu lagi. Harus mandi junub. Ya begitu. Nah ini pembatal yang ke-8. Namun kita coba lihat apa yang mewajibkan kita untuk mandi. Yang mewajibkan kita untuk mandi ada 4. Yang manusia untuk mandi wajib ada 4. 1, junub, itu jelas. Junub di sini imma keluar air mani atau imma telah melakukan jima dengan memasukkan zakar ke kemaluan istri. 1 ini junub. Kedua, haid. Selesai haid mandi. Ketiga, nifas. Selesai nifas mandi. Keempat apa coba? Ya, coba apa? Keempat apa? Kematian. Kematian itu mewajibkan mandi. Kecuali mati syahid. Ya Pak Fajar ya. Jadi kalau antum nanti wafat wajib mandi. Hanya kewajiban ini tidak dibebani pada mayit, tapi kepada masyarakat fardu kifayah. Harus ada yang memandikan. Harus ada yang memandikan.
mayit muslim, kecuali kalau misalnya antum mati syahid di medan perang di peperangan syar'i, maka tidak dimandikan, tidak masalah, dan dikebumikan dengan bentuk seperti itu, udah khalas. Taib. Jelas kalau misalnya seseorang mati, maka dia wajib dimandikan. Namun itu udah nggak lagi kita bilang status berhadas atau nggak ada status gitu lagi, melainkan ini wajib dimandikan. Tetapi wajib dimandikan ini apakah melazimkan orang yang memandikan untuk mandi? Maka jawabannya adalah sunnah. Dianjurkan bagi yang memandikan untuk mandi setelahnya jika memang sempat. Taib. Wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an ilal maut. Tetapi di sini ada sesuatu yang janggal. Karena di sini seperti menentukan bahwasanya orang yang mandi wajib itu harus wudu. Ya. Padahal kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub maka bersucilah, maksudnya mandilah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentang junub hanya mandi saja, dan tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk membasuh 4 anggota tubuh untuk wudu, enggak wajib. Gitu loh. Jadi yang diperintah itu cuma mandinya aja. Tidak diperintahkan untuk wudu. Memang ada hadis Nabi SAW mandi yang sesuai dengan sunnah dengan cara berikut di hadis Bukhari Muslim. Wudu dulu, tawaddu seperti wudu akalis sholat, seperti wudu persis seperti sholat wudu normal. Ya, memang ini perkataan Nabi SAW. Tetapi kan wudu, karena saat mandi junub wudu itu bukan suatu syarat dan keharusan. Makanya mandi junub itu ada 2 cara. Imma cara antum sesuai sunnah persis, imma antum pakai cara gimana aja terserah, yang penting semua kena air. Dan itu tetap sah. Seandainya wudu itu diwajibkan untuk mandi junub, diwajibkan wudu, maka tentu mandi junub versi tenggelam kelelep biasa itu enggak sah karena enggak ada wudu di situ. Maka yang sahih adalah bahwasanya orang yang mandi besar maka dia tidak wajib lagi untuk berwudu, karena menghilangkan hadas besar itu otomatis menghilangkan hadas kecil. Itu yang sahih. Dan itu juga di mazhab Syafi'i. Seperti itu. Itu yang sahih. Makanya jangan ragu, misal antum subuh waktu kepepet nih harus sholat gitu kan di masjid, takut qomat duluan, antum mandi junub, ya. Dan mandi junubnya antum itu tidak sesuai sunnah gitu loh. Tapi bukan bid'ah, bukan. Hanya saja tidak plek seperti bagaimana Rasulullah SAW. Karena langsung jebar-jebur gitu aja cepetan dengan niatan mandi junub. Dan ada istinsyak juga. Udah. Apakah antum wudu setelahnya? Ya kalau emang antum mau wudu silahkan. Tetapi itu tidak wajib lagi wudu. Udah khalas. Sebelum mandi junub. Sebelum mandi junub, Nabi mengatakan tawadda wudu akalis salah. Wudulah kamu seperti wudumu untuk salat, persis dengan format seperti itu. Apakah ketika wudu ini sudah mengubah status? Enggak. Dia hanya muqaddimah sebelum terjadinya mandi. Nah, setelah mandi junub, tadi udah wudu. Setelah mandi junub, apakah wudu lagi? Enggak. Tapi apakah wudu tadi betul-betul mensahkan sholat? Enggak juga. Tapi itu Rasulullah SAW yang anjurkan seperti itu. Yang artinya kesimpulannya adalah antum wudu sebelum mandi junub, antum wudu setelah mandi junub tidak mengubah apapun, karena namanya mandi junub itu telah mensucikan seluruhnya. Coba sekarang antum wudu sebelum mandi junub, antum wudu dulu. Itu anjuran Rasulullah SAW. Apakah sebelum mandi junub antum wudu itu mengubah status? Tidak. Kan belum mandi junub, baru wudu doang.
Ketika mandi semua kena, baru itu statusnya berubah menjadi suci. Nah, setelah mandi junub, antum wudu lagi, padahal enggak berhadas apa-apa. Antum sudah suci, tapi berwudu lagi. Maka wudu ini apakah mengubah status antum? Apapun itu, enggak ada, karena udah suci. Ya gitu. Kecuali kalau habis wudu atau lagi pas mandi junub, antum kentut. Nah itu, mungkin itu baru setelahnya, ayo sok wudu. Gitu loh. Atau setelah mandi junub antum pipis atau BAB, maka itu baru batal kesuciannya dan lakukanlah performa wudu. Seperti itu. Ya, jadi yang sahih adalah ya enggak perlu wudu lagi kalau udah mandi junub. Walaupun mandi junubnya caranya tenggelam. Ada bak mandi, niatnya mandi junub, tenggelam di dalamnya, kena semua bagian tubuhnya, nyemplung, terus bangkit lagi, andukan. Perlu wudu enggak perlu wudu, kelas. Antum lanjut ke masjid salat. Begitu. Ya, itu pendapat yang sahih, ya. Wa man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi aw bil aksi bana al yaqin. Siapa yang meyakini suci pada hasilnya, namun ragu, tadi saya berhadas enggak ya? Atau sebaliknya, dia yakin dia berhadas dan dia ragu suci apa enggak ya, maka bana al yakin, dia bangun betul-betul mana yang lebih meyakinkan. Fa in tayaqqanahuma wa jahila as-sabiq wa yahrumu al di sini dikatakan di sini fa in tayaqqanahuma, ya kalau misalnya dia yakin bahwasanya dia sudah suci tapi dia juga berhadas, cuman jahilas sabiq, dia tidak tahu mana yang lebih dulu, suci dulu atau berhadas dulu. Nah, seperti ini juga ada kasus yang mungkin nanti kapan-kapan kita bahas, karena sebenarnya ini banyak sekali furu'atnya atau cabang-cabangnya. Ya. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas tentang apa yang diharamkan ketika berhadas, di antaranya yaitu masul mushaf. Menyentuh mushaf itu pembahasan yang bisa agak lebih panjang. Ya, syuruk jam berapa? Jam berapa syuruk, ikhwan? 28. Sampai sini ada pertanyaan nggak Pak Fajar atau ikhwan? Fadhol. Ya. Gimana pas habis mandi junub, terus setelah mandi junub berkain, terus wudu. Enggak, jangan mandi lagi. Jadi ketika antum mandi junub, semua badan udah kena kan? Nah, ketika semua badan udah kena, ini sudah sah sebagai mandi junub. Tapi di setelah itu kemudian antum kentut atau BAB dan semisalnya, berhadas lah pokoknya. Maka setelah antum berhadas itu kentut atau BAB, penanggulangannya ini tidak bisa dengan mandi. Harus penanggulangannya dengan wudu. Gitu. Kalau misalnya ya, tadi mandi junub terus antum kentut atau BAB, ya, dan masih telanjang nih. Kalau misalnya antum tanggulangi dengan mandi lagi, maka hitungannya sekarang bukan mandi junub, tapi mandi tidak ternilai menghilangkan hadas. Maka tetap wajib wudu. Ya, antum mau mandi silakan, tapi itu bukan mandi junub, bukan mandi menghilangkan hadas. Nanti tetap wajib untuk wudu untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu BAB atau BAK tadi atau kentut. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah lagi mandi junub, gitu pakai shower, tiba-tiba antum kentut. Yang afdal sebagai ihtiyat, maka ini membatalkan wudu. Walaupun tadinya udah mandi junub, sedang mandi junub bahkan. Maka next time habis selesai mandi junub wudu.
Karena apa? Setelah antum kentut itu walaupun di bawah naungan shower antum kentut, maka kentut itu membuat apa? Bubaran itu mandi junubnya itu. Tapi mandi junubnya sah yang sebelum kentut itu. Tapi begitu ya. Kalau antum kentut sebelum mandi junub, nah itu nggak masalah. Mau mandi junub tapi kentut dulu atau BAB dulu, terus mandi junub, udah nggak masalah, itu nggak usah wudu lagi nggak apa-apa karena hadasnya atau kentutnya itu sebelum mandi junub dan ada yang lebih besar daripada hadas kentut ketika itu. Ya begitu. Pak Fadlin. Nah, mirip. Antum ada apa kok bisa berdoa sama-sama gitu? Iya. Afwan. Taib. Jam berapa syuruknya? Syuruknya berapa? Berapa? Enggak, kondisi berapa? Oh, enggak ada. 528 itu apa tuh? Sunrise 524. Hah? Taib, mungkin kita cukup aja sampai sini insyaallah. Kita berjumpa besok insyaallah hari Jumat dengan kitab Al-Kafi untuk masalah adzan iqamah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.